يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهمين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والذي رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من الفقهاء في الدين والعلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab tafsir Jalalain. Melanjutkan bacaan kita masih pada surah Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-109 daripada surah Al-Baqarah. Ya, yaitu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitab. Ya. Ada enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirum min ahlil kitabi law masdariyatun yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Maf'ulun lahu kainan min indi anfusihim ay hamalathum alaihi anfusuhum al-khabithah min ba'di ma tabayyana lahum fit tawrati al-haqqu fi sya'nin nabi fa'fu anhum ay utrukuhum wasfahu a'ridu fala tujazuhum hatta ya'tiyallahu bi amri fihim minal qital
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada ayat yang ke-109 ini dalam surah Al-Baqarah masih menjelaskan tentang perilaku orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wadda katsirum min ahlil kitabi. Ya. Kebanyak dari kelompok mereka itu yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, ya, kita kenal min ahlil kitab, ya. Lau di sini masdariyah, ya, artinya masdariyah itu, ya, kumpulan kata-kata yang berasal dari kata yang mengandung arti sebab, ya. Yaruddunakum mim ba'di imanikum, ya. Jadi keinginan mereka tuh orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, ya, mereka ingin apa? Yaruddunakum mim ba'di imanikum, ya, agar kalian itu, ya, kembali apa? Menjadi murtad setelah kalian apa? Beriman. Jadi keinginan mereka itu enggak tanggung-tanggung. Yang mereka inginkan adalah apa? Kita kembali apa? Ke jalan ataupun ke dalam ajaran agama yang mereka apa? Mereka yakini. Baik itu agama Yahudi ataupun agama apa? Agama Nasrani. Ya. Nah, hal ini memang kan sudah kita pelajari dari ayat-ayat yang sebelumnya. Ya, yang sudah kita baca tuh, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kata Allah itu, ya, tidak akan rela, mereka tidak akan tinggal diam, ya, mereka tidak akan menerima kita, ya, sebelum kita apa? Sebelum kita mau meninggalkan ajaran ataupun agama yang kita pegang, ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti ajaran yang dianut oleh mereka, entah itu agama atau ajaran Yahudi ataupun Nasrani, ya, barulah mereka merasa apa? Akan merasa puas dengan apa yang mereka inginkan. Ya. Nah, di sini di ayat 109 Allah menyebutkan kembali. Berarti memang usaha yang mereka inginkan itu terus menerus, ya, agar kita nih umat Islam mau meninggalkan agama ataupun ajaran yang kita apa? Yang kita ya yakini. Ya, tuh. Lah kenapa kok, ya, padahal kita itu orang-orang yang beriman, mereka tahu, ya, kita itu apa? Udah beriman kepada Allah dan meyakini akidah yang kita yakini, ya, tuh. Tapi tetap aja mereka tuh berusaha ingin agar kita ini meninggalkan agama ataupun akidah yang kita yakinin. Itu sebabnya apa tuh? Hasadan tuh. Disebabkan karena kedengkian yang ada, ya. Tuh, ini sebab daripada ambisi yang begitu kuat dari orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, ingin menjadikan kita itu kafir kembali setelah kita beriman kepada Allah dan Rasulullah. Namanya orang hasad kan, Pak. Ya, itu berbagai cara diapain? Dilakuin. Ya, enggak kenal saudara, enggak kenal teman, enggak kenal tetangga, ya, apalagi orang lain.
Ya. Jadi kalau namanya bicara hasud itu kan bicara apa nih? Hati. Ya. Orang kalau udah punya sifat hasud tuh, ya, nah itu kalau orang Betawi bilang namanya apa itu? Hatinya berak. Iya, berak namanya ya, betul ya. Tuh. Ya kalau udah berak susah dah tuh. Ya. Di hadapan kita jangankan kita salah, kita benar aja salah. Apalagi kita salah. Ya, tuh orang dengki nggak bakal menang kita, Pak. Kita benar aja salah, apalagi kita salah. Tuh. Ya. Nah, ini orang-orang yang beriman sebenarnya kan udah benar banget. Mereka meyakini yang mesti mereka yakini, yaitu apa? Beriman kepada Allah dan Rasul-Rasul yang Allah utus kepada mereka. Namun karena kedengkian yang ada dalam hati mereka itu, tetap mereka berusaha semaksimal mungkin agar nih orang-orang yang beriman mau ngapain? Yaruddunakum min ba'di imanikum. Ya, meninggalkan ajaran kalian sampai kalian mau kembali kepada apa? Ajaran-ajaran mereka. Ya. Nah, di sini hasadan dijelaskan oleh ya Al-Imam As-Sawi maf'ulun lahu kainan. Ya, maf'ul lahu ini kalau dalam ilmu nahwu namanya ya illat ataupun sebab yang menjadikan seorang apa? Memiliki keinginan yang kuat. Jadi sebab akibat tuh. Kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani begitu ambisi pengen mengkafirkan kita? Karena adanya apa ya? Hasad yang ada dalam diri mereka. Itu namanya maf'ulun lahu. Ya, jadi maf'ul lah itu adalah ilat atau sebab yang menjadikan sebab terjadinya sesuatu. Ya. Jadi kalau anak-anak muda itu belajar ada ilmu nahwu namanya maf'ulun bihi, ada maf'ul lahu, ada. Ya. Itu kalau maf'ul lahu itu adalah ilat ataupun sebab yang menyebabkan terjadinya apa? Sesuatu. Itu namanya maf'ul lah. Ya, kainan. Nah, sebabnya apa? Min indi anfusihim. Ya. Tuh, sifat buruk ataupun sifat jelek yang ada dalam diri mereka. Siapa itu? Dalam diri orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Ya, sehingga mereka tuh terus ya, tuh ai hamalathum alaihi anfusuhum al-khabisah. Ya, disebabkan karena adanya sifat jelek, sifat buruk, sifat berak yang ada dalam diri mereka tuh. Ya, sehingga mereka itu apa? Ya, masih tetap aja nggak bosen-bosen ingin ngapain? Memerangi kita. Ya. Ayat yang lain Allah sudah jelaskan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistata'u. Tuh. Ya. Wala yazaluna, ya, mereka tuh terus-menerus ya yuqatilunakum, memerangi kalian. Tuh, memerangi kita umat Islam sampai kapan? Hatta yaruddukum an dinikum. Ya, sampai kalian mau meninggalkan ajaran ataupun agama yang kalian pegang. Tapi kata Allah inistata'u, kalau mereka mampu. Ya. Kan kata Allah ketika iblis dia pengen balas dendam, ya, saat dia diusir oleh Allah dari mana? Surga, ya. Dia kan ngancem, tar di dunia lo lihat, ya, bakal gue godain semua keturunan Adam. Ya, bakal gue gangguin, tar tuh buat mereka itu pada sesat semua. Kata Allah silakan. Ya, silakan, tapi ingat, enggak semua hamba-hambaku itu apa? Mau mengikuti ajaran yang kamu ajarkan. Ya, bisikan yang kamu bisikan. Tuh, ya, enggak semua.
sebagian di antara hambaku ada yang mereka aku berikan hidayah. Ya, sehingga dari jalan manapun hai iblis kamu mau menggoda dia tidak akan berhasil. Karena sudah aku bentengi dalam dirinya yang namanya apa? Hidayah yang sangat kuat. Ya, tapi ada memang yang ikut, ada gak? Ada. Ya, sebabnya karena apa itu? Karena faktor ekonomi. Ya, akhirnya apa ya? Akidahnya dijual. Ya, tuh. Karena sebab faktor apa tuh? Kondisi keadaan yang tidak apa? Menjadikan dia merasa puas hidup di dunia, akhirnya apa? Dijual akidahnya. Ya, makanya kan Nabi katakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya. Waktu pagi dia masih beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran. Waktu malam udah kafir. Ya. Ada yang sebaliknya, wa yumsi kafiran wa yusbihu mu'minan. Ya. Malam dia beriman, paginya kafir. Kenapa itu bisa terjadi? Ya bi udinahu bi aradin minad dunya. Tuh kata Nabi, dia menjual akidah yang ada pada diri mereka dengan kepentingan untuk dunia. Dijual akidahnya dengan sembako, ya, Indomie 1 kardus, gula 1 kilo, ya, minyak sebotol, teh sosro, ya, dan lain sebagainya. Tuh, bagi mereka itu bisa mengenyangkan perut, padahal itu tidak akan memberikan kepuasan di dunia selamanya. Ya, sejenak dia memang dikasih kesenangan dulu, tapi nanti di akhirat bakal apa? Menjadi orang-orang yang rugi. Tuh, ya. Mim ba'di ma tabayyana lahum fit Taurat. Ya, tuh. Keburukan, kejelekan sifat yang ada pada diri mereka itu sebenarnya mereka mimba di mata bayyana lahum setelah adanya bukti yang jelas bagi mereka. Di mana itu? Fit Taurat. Mereka tahu gak sebenarnya itu? Agama Islam agama yang benar. Tahu. Nah, orang dengki susah. Ya, orang dengki lu sholat di masjid percuma katanya. Ya, orang dengki, namanya orang dengki. Kan saya bilang orang hasud itu kita benar aja salah, apalagi kita salah. Gimana dong kita nilainya itu? Benar salah, apalagi salah. Terus yang benar dong gimana? Hah? Apa? Matiin ke jemaah. Ya. Tuh, bingung kita. Tuh ya. Al-haq, ya, mereka tahu dengan apa yang sudah dijelaskan dalam kitab Taurat bagi mereka, ya, tentang apa? Al-haq, kebenaran, fi sya'nin nabi, ya, tentang kebenaran nabi yang mereka utus tuh, ya. Tahu mereka, Pak, bukan nggak tahu. Dia tahu kalau kita benar, tapi apa? Karena ada ini nih. Apa tuh? Penyakit hati. Ya. Penyakit hati itu kan penyakit batin. Harusnya kita bawa ke bengkel. Ya, bukan bengkel reparasi motor atau mobil atau dokter biasa, bukan. Ya, datang ke bengkel hati. Kemana tuh? Majelis-majelis taklim. Kunjungi orang-orang soleh. Ya, minta pendapat, minta petuah, minta nasihat. Ya, kenapa kok hati saya kok perasaannya ame orang kok gini mulu ya? Ya, kayaknya saya nggak tenang deh kalau orang itu senang. Loh, orang yang senang kok ente yang nggak senang? Ya, orang beli mobil dimasuk rumah sakit. Orang bangun rumah dia koma. Kan lucu. Ya. Orang-orang Yahudi Nasrani seperti itu tuh. Padahal dia udah tahu kalau Islam adalah agama yang benar. Nabi-nabi yang Allah utus adalah nabi sebenarnya yang apa? Membawa rahmatan
lil alamin. Tuh. Makanya Allah katakan fa'fu anhum. Ya, udahlah tinggalin aja mereka. Ai utrukuhum, tinggalin mereka dah. Ya, tuh. Waspahu, ya, dan berpaling, a'ridu fala tujazuhum. Ya, jangan engkau hiraukan mereka. Capek, Pak, kalau kita ikutin orang yang punya hasad. Ya, yang ada kita jadi punya penyakit apa? TBC. Ya, mikirin, jangan dipikirin, biarin aja, Pak. Ya, seberapa lama sih dia hasut sama kita? Ya, tuh nggak bakal seumur hidup dia hasut terus sama kita, kagak mungkin. Terus juga dia kali kesusahan ngapain? Minta tolong sama kita, emang siapa? Ya, tuh. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya, sampai ya Allah datangkan perintah fihim minal qital untuk memerangi mereka. Ya, kalau udah ada perintah Allah, ya, udah lo boleh perangin mereka itu. Emang udah keterlaluan baru. Ya, tapi kalau masih sebatas sesuatu yang hal-hal kayak gitu biarin aja lah. Utrukuhum au a'riduhum fala tujazuhum. Jangan engkau hiraukan mereka, kata ya Allah Subhanahu wa taala. Nih Pak, yang nasehatin Allah langsung. Ya, bukan siapa-siapa, bukan malaikat, tapi Allah lah langsung yang menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Pak, tenang aja. Ya, Rasulullah aja itu ketika dia disambitin, dilemparin, ya, sampai berdarah-darah, giginya pada copot, ya, itu Rasul tahu kalau ini adalah apa? Cobaan ataupun ujian yang sedang dihadapi oleh seorang nabi atau rasul. Ya, kita harus sadar Pak, kita orang yang beriman pasti akan diapain? Diuji. Ya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Ya, ahasiban nasu, apakah manusia mengira, ya, an yutraku, kalian cukup apa? An yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, cukup kami udah beriman ya Allah. La yuftanun, enggak bakal. Pasti bakal ada apa? Ujian ataupun cobaan-cobaan yang apa? Yang Allah bakal berikan kepada kita. Tuh. Ya, makanya apa? Sabar, sabar dan bersabarlah atas segala macam bentuk cobaan-cobaan ataupun ujian. Ya, orang bilang, Ustadz, sabar ya ada batasnya. Ya, saya bilang sabar nggak ada batasnya, tapi kesabaran yang ada batasnya. Ya, sabar nggak ada batasnya, tapi kesabaran seseorang ada batasnya. Ya kan? Beda orang Kalibate sama orang Pancoran, kalau digodain galakan mana pasti beda-beda. Ya, orang Duren 3, Kalibate kalau digodain ya bisa jadi lebih dahsyat daripada orang Pancoran contohnya. Tuh, kenapa? Karena Allah juga udah tahu kesabaran orang Duren 3 seperti apa, kesabaran yang dimiliki oleh orang Pancoran seperti apa. Tuh, tahuilah sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, selesai ayat yang ke-109. Selanjutnya ayat yang ke-110, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ta'atun kasilatun wa shadaqatun. Ya.
Setelah Allah menasehati ya para nabi yang mendapatkan cobaan ataupun ujian ya yang begitu berat, lihat Pak, redaksi Allah langsung Allah bilang apa? Wa aqimus shalah. Tuh. Ya, dirikanlah salat. Tegakkanlah salat. Maksudnya apa? Ngadu sama Allah udah. Ya, minta doa. Ya kan? As-shalah lughatan ad-du'a. Ya kan? Salat menurut bahasa artinya apa? Berdoa. Ya, kita minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Ya, ketika kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Di situ hati kita minta kepada Allah. Ya. Makanya bapak-bapak kalau lagi baca surah Fatihah, saat membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau boleh berhenti dulu sejenak. Ya, kita minta sama Allah dalam hati kita. Ya, hajat-hajat kita. Itu permintaan terakhir yang ada dalam surah Al-Fatihah itu di situ. Ya. Tuh, sebelum kita meminta yang lain, ya kan? Pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghair maghdubi 'alaihim waladhdallin. Sebelum 4 permintaan ini nih, kita yakini dulu diri kita untuk benar-benar meminta kepada Allah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta ataupun memohon. Tuh, suruh kita ngapain? Melaksanakan ataupun mengerjakan sholat. Tuh, ya. Kenapa sholat yang disebut? Karena Nabi sudah kasih tahu, as-sholatu imanuddin. Sholat merupakan apa? Tiangnya agama. Ya, sholat merupakan tuh apa? Pondasi agama kita. Ya, kekuatan iman seseorang dilihat dari apanya? Sholatnya benar atau tidak. Ya, tuh, makanya sholat akan dihisab yang pertama kali sebelum amal-amal yang lain. Ya, kan Nabi katakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya, hisab yang pertama kali akan dihitung oleh Allah kepada seorang hamba tentang apanya? Salatnya. Fa in shaluha shaluhal amalu kulluh. Seandainya salatnya itu benar, rapi, sesuai syarat dan rukunnya, seperti yang Nabi katakan sallu kama raaitumuni usolli, nah itulah yang akan mencegah kita tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ai, salat yang benar itu akan mencegah diri kita dari berbuat keji dan berbuat apa? Kemunkaran. Ya, sekarang kita tanda tanya, masih banyakkah kebatilan, kemaksiatan, dosa yang kita kerjain? Sementara kita sholat udah banyak banget. Berarti kesimpulannya sama dengan apa? Sholat kita masih belum sempurna, gitu aja. Ya, nggak perlu sibuk-sibuk kita. Ya, nggak perlu kita muhasabah orang lain. Jadi kita dulu udah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, tuh. Introspeksi diri kita sendiri sebelum apa? Kita mengintrospeksi orang lain. Ya, orang lain punya sampah cuma seember, dilupe sampah kita ada 5 ember. Ya kan? Kan begitu tuh. Biasanya orang yang dicari apa? Kesalahannya, kekurangannya. Nggak pernah orang mencari kelebihan. Ya, orang hasud namanya orang hasud. Ya, tuh. Makanya Allah suruh apa? Salat. Ya, tuh. Wa atuz zakah. Ya, dan keluarkanlah atau bayarkanlah zakat. Tuh. Kenapa? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin
Ya, apa-apa yang kalian keluarkan untuk diri kalian suatu kebaikan, ya, berupa apa? Ta'atun, suatu ketaatan seperti apa? Kasilah, menyambung tali silaturahim, wa sedekah, dan memberikan sedekah. Tuh. Ya. Jadi silaturahim dan sedekah. Ya. Saya enggak punya duit sedekah. Emang sedekah harus pakai duit? Enggak mesti. Man lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang memiliki tenaga kekuatan maka sedekahlah dengan tenaganya. Wa man lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang memiliki harta maka sedekahlah dengan hartanya. Wa man lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Barang siapa yang punya ilmu maka bersedekahlah dengan apa? Ilmunya. Ya, bahkan Nabi katakan kullu sulamin, ya, setiap ruas-ruas jari ini, ya, batasan-batasan daging yang kita miliki itu apa? Punya potensi untuk bisa ngapain? Bersedekah. Ya kan? Wa kullu tasbihatin sadaqah. Ya, setiap kalimat tasbih yang kita ucapkan ternilai sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan tahmid alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat la ilaha illallah sedekah. Tuh. Wa kullu syai'in, ya, imatatil adza anit tariq fahuwa sadaqah. Ya, kita membuangkan sesuatu yang membahayain yang ada di jalan itu juga apa? Sedekah. Bahkan kita membuang sampah yang ada di masjid nih Pak, ya, itu juga senilai apa? Sedekah. Ya, enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak banget. Ya, banyak jalan untuk menuju surga. Ya, jadi kita nggak mesti jadi orang kaya. Ya, makanya Nabi bilang laisal ghina an kasratil arid, kata Nabi. Bukan yang dikatakan orang kaya itu yang banyak hartanya. Innamal ghina ghinan nafsi. Ya, orang kaya yang hakikat sebenarnya siapa itu? Yang hatinya merasa tenang, damai, enggak punya perasaan hasud ke orang. Orang mau pergi mana biarin aja. Ya, urusan dia sama Allah. Tuh, biarinlah. Dia mau pergi mana juga tuh urusan dia. Ya, yang penting kita urusin. Makanya kan Allah pesan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri ente dan keluarga ente dari apa? Dari api neraka. Bukan disuruh jaga tetangga ente. Ya, diri ente terjaga, keluarga ente jaga ente. Ya, agar tidak kejeblos ke dalam jurang api neraka. Baik, ya, tuh. Tajiduhu, ya, yaitu ai sawabuhu, pahalanya pasti Allah apa? Akan berikan indallah, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innallaha bima ta'maluna basir. Tuh, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Lihat Pak, kita ngaji kayak gini nih, emang Allah nggak ngelihat nih? Lihat, ya, orang ngaji ada yang duduk di pinggir, ada yang di tengah, ada yang di pojokan. Kelihatan nggak sama Allah? Kelihatan. Allah tahu nggak namanya? Tahu. Ya Allah. Ya, emangnya kita. Ya, Allah hafal nama makhluknya Pak. Jutaan juga Allah hafal. Ya, kita sekarang ngaji pakai baju apaan ini? Allah tahu nggak? Tahu, kan saya bilang nanti itu di padang mahsyar Allah akan puterin apa itu? CCTV-nya. Ya, Allah akan perlihatkan di hadapan jutaan bahkan miliaran orang tuh. Ya, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan nih. Ya, tuh. Makanya tidak akan pernah bisa seseorang lari dari apa? Pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya.
fayujazikum bi. Ya, Allah akan memberikan ganjaran ataupun pahala dengan sebab perbuatan amal-amal yang kalian lakukan. Tuh. Ya, nggak pernah Allah lupain sedikit dari kebaikan yang kita lakuin. Ya, tuh. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran apa tuh? Kalau kita melakuin ya kebajikan walaupun sebesar biji sawi, pasti Allah bakal apa? Balas. Apa bunyi ayatnya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh. Seuprit kalau bahasa kita bilang, kita ngelakuin kebaikan Allah pasti balas. Seuprit kita melakukan kejahatan pasti Allah apain? Balas juga. Ya, nggak ada yang akan apa terlewati dari Allah. Ya, pasti ada apanya? Ada catatannya semua. Ya. Wa qalu la yadkhulal jannata wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah ayat yang ke-111 akan kita baca pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.